Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, pada majelis yang telah lalu telah kita bahas hadis yang kedua, yaitu bagian akhirnya. Majelis yang telah lalu 2 minggu yang lalu, ya. Baik. Kita bahas waktu itu bagian akhirnya tentang al-ihsan. Dan kita terangkan tentang bahwasanya al-ihsan terbagi menjadi berapa? Menjadi 2. Apa saja, Mahmud? Ihsan kepada Allah, ihsan kepada manusia. Ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihsan sesama manusia. Baik, ihsan. Selanjutnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hari kiamat, ya. Lalu jawab Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Apa maksudnya ini? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Siapa ini? Jel. Orang yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Terjemahannya. Itulah terjemahannya. Berarti maksudnya gimana? Sama-sama tidak tahu. Taib. Rasulullah dan malaikat Jibril sama-sama tidak tahu tentang kapan hari kiamat tiba. Karena memang tibanya hari kiamat atau kapan hari kiamat itu tiba merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala dan termasuk 5 kunci apa? Ghaib. Mafatihul ghaib yang disebutkan dalam surat Luqman ada berapa? 5 macam. Yang pertama apa? Al-Basit. Apa yang pertama? Baik. Jadi yang pertama hanya Allah SWT saja yang mengetahui kapan hari kiamat itu tiba. Itu mafatihul ghaib. Yang pertama. Jadi tidak ada yang mengetahui kapan kiamat tiba kecuali Allah. Kalau ada yang mengatakan mengaku dia tahu tentang kiamat tiba atau mengabarkan kepada kita kiamat tiba tanggal sekian, tahun sekian, maka kita katakan dengan seyakin-yakinnya bahwa dia adalah pendusta, ya. Yang kedua, Jafar. Yang kedua, mafatihul ghaib. Yang kedua apa? Baik. Wa yunazzilul ghais. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Jadi tidak ada yang dapat memastikan besok pasti turun hujan, tidak boleh. Kalau perakiraan, kita katakan kemarin apa? Boleh atau tidak perakiraan? Ya, Bandung besok perkiraan akan apa? Hujan, mendung, kemarau. Ya, perakiraan boleh, tetapi memastikan ini yang tidak diperbolehkan karena perakiraan itu memiliki ilmu. Ya, memiliki ilmu dengan udara dan sebagainya yang mereka pelajari. Yang ketiga, Daud. Apa yang ketiga? Apa kan? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kapan atau di mana dia mati? Ini tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui apa yang di rahim seorang ibu, seorang wanita. Ya, bagaimana dia kesehatannya, laki atau perempuan, ya. Kemudian rezekinya bagaimana, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, dan kemarin kita jelaskan tentang satu muskilah. Sekarang ilmu kedokteran modern dapat menyingkap ini laki atau perempuan. Apakah ini bertentangan dengan ayat yang mulia ini? Hah? Tidak. Gimana, Arif? Tahu jenisnya. Laki, ini perempuan, dikasih tahu sama Pak dokternya. Tidak tahu takdirnya gimana. Nah, itu pengetahuan yang juz'i, sebagian saja. Ya, sebagian saja. Kemudian itu pun tidak seluruhnya. Kapan dia dapat mengetahuinya? Ketika sudah menjadi apa? Bayi. Adapun sebelumnya nggak tahu mereka. Baik.
Selanjutnya Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita tentang tanda-tanda kiamat. Kalau kiamatnya nggak tahu, tapi tanda kiamat dikasih tahu oleh Nabi SAW 2 tanda. Apa saja ya, Ki? Siapa namanya? Hah? Razak. Enak. Pengembala berlomba-lomba mendirikan bangunan. Pengembala kambing, kemudian bajunya compang-camping, miskin, tetapi apa, berlomba-lomba dalam bangunan. 1. Seorang budak. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ahsan. Apa maksudnya seorang budak melahirkan tuannya? Hari. Atau Daud? Ya, dibantulah. Seorang budak melahirkan tuannya. Gimana budak melahirkan tuan? Maksudnya ini apa ini maksudnya? Nah. Anak itu sudah menjadi kaya, akan menjadi ibunya membantu. Hendaknya mendapatkan kekayaan. Nah, ini adalah satu gambaran tentang mudahnya apa? Mendapatkan kekayaan atau berlimpahnya kekayaan waktu itu. Baik. Sekarang hadis yang ketiga. Tapi pada poin yang terakhir Rasulullah SAW menghabarkan, Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Di sini dapat kita ambil faedah bahwasanya seorang yang dia itu sudah mengetahui tentang suatu hukum, boleh baginya bertanya dengan tujuan agar yang lainnya menjadi tahu juga. Jibril alaihissalam, dia bertanya tentang Islam, dia bertanya tentang iman, dia bertanya tentang ihsan dan seterusnya. Apakah Jibril sudah tahu tentang masalah itu? Sudah. Buktinya dia mengatakan, "Sadaqta, kamu benar." Tetapi Jibril alaihi salam, ya, dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa tujuannya? Tujuannya yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan kepada kalian. Berarti di sini dapat kita ambil faedah. Seorang yang sudah tahu tentang suatu hukum, boleh dia bertanya, ya, dengan tujuan agar, ya, ilmu atau jawaban itu diketahui oleh yang lainnya juga. Misalkan, kalau antum dalam satu majelis, antum bertanya tentang suatu hukum, misalkan hukum meninggalkan sholat, misalkan, antum sudah tahu bahwasanya meninggalkan sholat itu adalah dosa dan begini dan begini, ya, tapi antum bertujuan bertanya itu, bertujuan agar si ustadz menjelaskan dan nanti jawaban tersebut didengar oleh para hadirin yang lainnya. Nah, seperti ini adalah boleh atau tidak diperbolehkan? Boleh. Karena Jibril alaihissalam dia tahu tentang hukum, tapi dia bertanya untuk apa? Mengajarkan kepada yang lainnya. Tapi selanjutnya hadis yang ketiga, ya, kemarin sudah kita bahas tentang syahadat la ilaha illallah. Ya, syahadat la ilaha illallah. Apa maksud syahadat la ilaha illallah? Tayangin. Apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, harus ada bihaqqin, dengan sesembahan selain Allah. Kalau cuma tiada Tuhan selain Allah, ini masih kurang. Karena pertama, Tuhan itu banyak. Ya, Tuhan itu banyak. Patung itu adalah Tuhan bagi orang-orang yang menyembahnya. Ya, atau kuburan itu adalah Tuhan bagi orang yang beribadah kepadanya. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Berarti harus apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman juga, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi batil." Ya, yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala saja yang hak, yang berhak untuk disembah, dan selainnya apa? Batil. Ya, tidak berhak untuk disembah. Dan juga antum kalau belajar dalam bahasa Arab, ya, la ma'buda illallah. Di situ masih ada yang kurang. La ma'buda, la nafiyah lil jins. Ya, ma'buda isimnya. Sah? Isimnya. Khobarnya tidak ada. Khobarnya tidak ada, mahdhuf, dibuang. Oleh karena itu berarti di situ ada yang terbuang, mengartikannya. Apa yang cocok, ya, untuk memberikan khobar padanya? Para ulama mencari
Apa yang cocok? Ternyata yang cocok adalah apa? Hakun atau bihaqqin illallah. Jadi makna yang benar adalah tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan di sana ada makna-makna la ilaha illallah yang salah, seperti la ilaha illallah tiada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pencipta selain Allah. Ini adalah makna-makna yang kurang. Makna-makna yang kurang. Baik, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan dasarnya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba, sehingga kita tidak beribadah kepada Nabi. Tidak boleh seorang minta-minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak boleh dia berdoa kepada Nabi alaihi salatu wassalam, istighosah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu semuanya hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri pernah berpesan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau minta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada selainnya, walaupun kepada para malaikat. Jibril sekalipun, yang dia malaikat yang paling terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan. Demikian juga kepada Nabi alaihi salatu wasalam tidak diperbolehkan. Kemudian kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, berarti tidak boleh kita remehkan. Jadi kita mengakui beliau adalah seorang hamba, berarti kita tidak boleh berlebihan kepada Nabi. Mengatakan Nabi SAW mengetahui ilmu gaib lah, Nabi Muhammad SAW berhak minta diibadahi. Ini semuanya adalah hulu kepada Nabi Muhammad SAW, seperti yang dikatakan oleh misalkan Al-Busiri dalam burdahnya. Tahu Al-Burdah Al-Busiri? Kalau antum pernah berjanjian, itu biasanya ada burdah Al-Busiri. Di sana dikatakan salah satu syairnya, wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Termasuk ilmu wahai Nabi, yaitu kamu mengetahui ilmu lauhul mahfud dan qalam, yaitu ketika pena yang menulis semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini adalah hulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak akan ridho dengannya. Buktinya dalam riwayat Imam Ahmad, pernah seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Masya Allahu wa syi'ta." Kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Nabi. Apa kata Nabi? "Aja'altani lillahi nidda?" Apakah engkau menjadikan saya tandingan selain Allah Subhanahu wa taala? Qul masya Allah tsumma syi'ta. Katakanlah kehendak Allah kemudian kehendak engkau. Karena wow itu berarti apa? Sama, menyamakan. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fillah, berarti keimanan kita kepada Nabi, pertama, beriman kepada bahwasanya beliau adalah seorang hamba. Berarti tidak boleh apa? Berlebih-lebihan. Mengangkat dari kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Nasrani tatkala mereka hulu kepada Isa dan Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kana ya'kulanit ta'am. Keduanya itu makan. Maryam dan Isa alaihissalam makan. Berarti mereka adalah hamba manusia, yang tidak berhak untuk apa? Disembah. Makan, orang makan itu menandakan apa? Manusia. Karena kalau dia Tuhan tidak memerlukan makan. Demikian juga Rasulullah SAW melarang kita sebagai umat Islam untuk meniru perilaku orang-orang Nasara. La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian hulu kepada saya, berlebih-lebihan kepada saya, seperti orang-orang Nasrani berlebihan kepada Isa alaihissalam. Ini tidak boleh bagi kaum muslimin. Demikian juga kita beriman bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus kita hormati, harus kita benarkan ucapannya, harus kita taati perintahnya, harus kita jauhi larangannya. Ini karena beliau adalah Rasul yang tidak berkata kecuali jujur. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berucap sesuai dengan selera hawa nafsunya, tetapi beliau berucap dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang yang tidak membenarkan atau mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, enggak masuk akal. Ini berarti dia
tidak merealisasikan syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, karena dia tidak mengagungkan Nabi Muhammad SAW, karena dia tidak menghormati Nabi Muhammad SAW, berarti kurang. Kalau ada seorang yang dia mendengar hadis Nabi SAW yang berisi tentang perintah Nabi Muhammad SAW, lalu dia tidak melakukannya, maka berarti kurang penghormatannya kepada Nabi SAW. Karena seorang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW, berarti dia apa? Akan melaksanakan perintahnya, akan membenarkan ucapannya. Disinilah letak konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa iqamis shalah. Dan yang ketiga adalah mendirikan sholat. Iqamis shalah, menegakkan sholat. Dan dulu kita pada hadis pembahasan Umdatul Ahkam, kita telah membahas tentang sholat, sedikit tentang sholat, bagaimana keutamaan sholat dan bagaimana rahasia sholat, makna sholat, dan juga waktu itu kita terangkan iqamis shalah, menegakkan sholat, bukan melakukan sholat, sholat begitu saja, tapi iqam, menegakkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, yang berarti bahwasanya bukan hanya sekedar sholat saja, tetapi kita menegakkan sholat dengan rukunnya, dengan syaratnya, dan dengan penuh kekhusyuan dan tumanina. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah, tegakkan sholat. Bagaimana menegakkan sholat? Maksudnya adalah kita mengerjakannya dengan khusyuk, tumanina, dengan memenuhi syaratnya dan rukun-rukunnya, serta hal-hal yang disunahkan di dalam sholat. Saya kira pembahasan sholat sudah kita pernah bahas ya. Baik, wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat. Zakat secara bahasa adalah annama, annama, bertumbuh, berkembang, atau juga bermakna membersihkan, suci. Dan tidak ada kontradiksi, karena zakat ini adalah dapat mengembangkan harta dan juga mensucikan harta dan pelakunya. Mengembangkan harta karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbi as-shadaqah. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan riba, memberantas riba, tidak memberkahi riba. Wa yurbi as-shadaqah, dan menumbuhkan, mengembangkan sedekah. Kita lihat di negara-negara, atau lebih mudahnya kita bisa lihat di negeri kita, bagaimana tempat-tempat riba, atau sebut saja bank-bank riba, mega, begitu mega, sampai mungkin kalau lihat sampai ke atas. Tapi adakah keberkahan di dalamnya? Ekonomi carut marut, hancur semuanya. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Dan ini maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi riba. Sekalipun tinggi bangunannya, tapi tidak ada berkahnya. Wa yurbis shadaqat, dan menumbuhkan sedekah. Seorang yang bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dari segi akal dan matematika dia berkurang hartanya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya, memberkahi hartanya, dan akan menambahkannya. Belum lagi nanti di akhiratnya. Dan barokah ini penting sekali, ma'asyiral muslimin. Antum punya uang, kalau tidak berbarokah, nggak ada faedahnya. Betapa banyak para pegawai sekarang ini, pejabat, mereka memiliki gaji taruhlah 20 juta ke atas, tetapi pengeluaran cepat sekali. Seperti halnya kalau antum hanya berapa? 1 juta, mereka 20 juta cepat dalam kurang masih ya. Kenapa? Karena nggak ada berkahnya. Habis gajian mungkin sudah langsung apa? Untuk bayar utang ini, untuk anaknya mungkin kecelakaan, ini untuk itu. Habis, nggak ada berkahnya. Baik, wa yurbis shadaqat. Jadi ini. Kemudian makna yang kedua, bahwasanya zakat itu adalah membersihkan, dan benar. Oleh karenanya termasuk faedah zakat
itu faedahnya minimal ada 3. Yang pertama untuk faedah untuk hartanya, yaitu membersihkan harta tersebut dari kotoran-kotoran. Gimana maksudnya membersihkan harta dari kotoran? Antum tahu, ketika kita bekerja mendapatkan uang, kan tidak semurni semuanya halal. Benar nggak? Seorang mungkin kalau dia pedagang, mungkin ada promosinya yang terlalu berlebihan, ada mungkin bohongnya. Sumpah ini belinya aja nggak dapet itu. Padahal dapat sebenarnya. Kan itu banyak itu. Sumpahnya terlalu tinggi, padahal nggak. Bilangnya, itu belinya aja nggak dapet 10.000, padahal 7.000 juga. Banyak. Seperti ini perlu apa? Dibersihkan hartanya, uang yang dia dapatkan. Atau kalau, maaf saja, kalau misalkan kita adalah sebagai pekerja, kemudian mendapatkan gajian, mungkin ini perlu juga dibersihkan. Kenapa? Karena barangkali kita tidak menunaikan kewajiban kita semaksimal mungkin. Mungkin waktunya kerja, kita kemudian bolos, bisa jadi, kan, sehari ditambah sehari, dikurangi lagi 1 jam 2 jam, berarti kan kita seakan-akan mengambil harta tanpa hak. Oleh karenanya perlu apa? Dibersihkan. Ini sekedar contoh, sekedar contoh. Bagaimana banyak di antara banyak kaum muslimin yang perlu dibersihkan apa? Hartanya. Faedah yang kedua, kembali kepada orang yang mengeluarkan. Orang yang mengeluarkan, yaitu membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran hati. Apa sih kotoran hati? Banyak sekali. Bakhil, bukankah itu penyakit hati yang perlu dibersihkan dari hati? Seorang mengeluarkan zakat berarti dia mengeluarkan penyakit bakhilnya. Kalau dia orang yang pelit, dia tidak akan mengeluarkan zakat. Kemudian juga mengeluarkan penyakit hati, yaitu kegundahan, keruwetan yang ada di dalam hati ini. Kenapa? Karena orang yang bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan mendapatkan dalam hatinya kebahagiaan dan kelapangan dada. Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zakat, dalam Zadul Ma'ad, beliau menjadikan sedekah termasuk sebab-sebab ketenangan hati. Kalau Anda ingin ketenangan hati, salah satu sebabnya adalah apa? Keluarkan zakat. Kemudian faedah yang ketiga, kembali kepada orang lain. Kembali kepada orang lain, yaitu yang kita beri. Faedahnya jelas, yaitu apa? Membantu orang miskin, membantu orang fakir. Kemudian menjadikan mereka senang, membuat mereka gembira. Bukankah ini merupakan suatu amal soleh, hikmah yang sangat besar? Mengentaskan mereka dari kemiskinan. Bukankah ini salah satu faedah yang besar? Coba seandainya kalau orang-orang kaya di Indonesia mereka mau mengeluarkan zakatnya, dan banyak di antara kaum muslimin tidak mengeluarkan zakatnya. Mereka mengira bahwasanya zakat itu zakat fitrah. Kalau zakat fitrah jangankan orang kaya, orang miskin saja bisa di kita. Ya enggak? Zakat fitrah cuma beras 2 kilo doang. Semua orang juga bisa. Tapi yang dimaksud di sini adalah zakat harta, zakat perdagangan, zakat emas dan sebagainya itu. Zakat peternakan, dan itu banyak yang punya. Dan mereka tidak membersihkan harta-harta mereka, tidak mengeluarkan zakat. Seandainya kaum muslimin mau mengeluarkan, mungkin subhanallah Indonesia krisisnya segera hilang atau menipislah. Dan tidak perlu lagi pajak-pajak itu. Karena pajak sebenarnya tidak ada dalam Islam. Untuk orang muslim tidak ada sebenarnya pajak. Yang ada untuk orang kafir. Kalau bagi orang Islam tidak ada sebenarnya pajak. Yang ada zakat. Baik. Jadi ini sangat penting sekali. Kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat mereka. Apa faedahnya? Bagi harta, maksudnya membersihkan dari apa? Dari kotoran-kotoran. Dan bagi pelakunya yang mengeluarkan, membersihkan dari penyakit, bakhil dan sejenisnya. Dan bagi orang lain, yaitu kita apa? Membantu mereka. Membantu mereka. Baik. Selanjutnya,
Itu tadi tentang definisi secara bahasa ya. Secara syarak, ya, secara istilah zakat adalah suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban bagi harta tertentu, dalam waktu tertentu kepada orang tertentu. Ya, kewajiban bagi harta tertentu, tidak semua harta. Kamu punya rumah, apakah wajib mengeluarkan zakatnya rumah? Ya. Kita punya mobil yang kita pakai selalu, ya, atau sepeda motor yang antum selalu pakai misalkan, apakah ada zakatnya? Tidak. Kata Nabi SAW, "Laisa lil muslimi zakatun fi abdihi wa farasi," atau kama qala Nabi SAW. Tidak ada bagi seorang muslim itu di dalam hambanya, ya, ini kalau dulu perbudakan ya, budaknya dan kudanya, nggak ada zakatnya. Jadi benda-benda yang itu mustakir, menetap di rumah, transportasi mobil atau sepeda motor yang selalu kita pakai, ya, atau apalah yang selalu kita pakai, maka itu tidak ada zakatnya. Kecuali kalau untuk perdagangan, punya mobil banyak, oh mobil nggak ada zakatnya, bukan. Kalau untuk perdagangan ya berarti apa? Masuk zakat perdagangan. Baik. Kemudian fi waktin maklum, dalam waktu tertentu. Ya, jadi harta tertentu, kemudian apalagi waktunya waktu tertentu, yaitu harus apa? Haul, nunggu 1 tahun. Itu kemudahan dalam Islam. Tidak semua harta punya harta langsung keluarkan zakat, enggak, tunggu 1 tahun. Ya, ada nisabnya. Kemudian apa? Li ta'ifatin mahsusah, yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya, bukan kepada semua orang. Nah, selanjutnya kata Nabi SAW, wa hajjil bait, dan haji berangkat menuju Baitullah, yaitu Mekah ke Ka'bah. Al-hajj, haji secara bahasa, dan insyaallah tentang puasa nanti akan kita bahas secara khusus. Demikian juga tentang haji, ya, kita akan bahas sesuai dengan tempatnya masing-masing ya. Coba kita secara ringkas saja di sini. Haji secara bahasa adalah menuju, ya, menuju, al-qasd. Dan yang dimaksud di sini haji adalah kita melakukan ibadah menuju ke mana? Mekah, ke Baitullahil Haram, ya, untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita pergi ke Baitullah, berarti tidak kepada yang lainnya. Ada sebagian orang haji ke, misalkan, ke tempat-tempat tertentu, dibilangnya haji. Ya, ini tidak benar. Ya, kalau antum di mana? Sudan, di sana ada kuburan. Mereka mengatakan itu adalah apa? Sama seperti haji pahalanya. Ya, atau di Indonesia saya dengar ada juga, ya, yang menyetarakan pahalanya sama seperti apa? Haji. Ya, atau di Syam juga ada juga. Ya, maka seperti ini tidak benar. Haji atau Ka'bah tidak ada kecuali di Mekah. Kalau ada yang bilang ada haji di sini aja, maka ini adalah pendapat yang batil. Ya. Kemudian apa? Untuk melakukan ibadah tertentu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Kudu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian, contoh saya. Oleh karena itu seorang yang ingin haji, hendaknya dia belajar bagaimana manasik haji. Jangan haji kemudian tidak tahu bagaimana haji. Ya, sebagaimana kita lihat banyak di antara kaum muslimin, mereka haji tapi tidak mengerti bagaimana mereka haji, tata cara haji yang sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Dan haji hukumnya adalah wajib. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Ya. Kewajiban bagi manusia yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka apa? Melakukan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man istata'a ilaihi sabila." Dan dalam hadis Jibril juga apa? Ya, wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Kalau yang mampu. Baik, ada permasalahan. Kenapa dalam puasa dan sholat Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kalau kamu mampu? Haji, zakat kalau kamu mampu, puasa kalau kamu mampu. Padahal semua kewajiban itu gugur kalau nggak mampu, ya kan?
Antum kalau enggak untuk mengeluarkan zakat, wajib enggak? Enggak. Kalau antum tidak kuat untuk berpuasa karena sakit atau safar, antum wajib untuk berpuasa? Tidak. Ya, haji itu yang paling susah. Kalau orang sholat, semua orang bisa. Kalau orang puasa, rata-rata orang apa? Bisa. Tapi kalau haji, sedikit sekali yang bisa. Karena apa? Membutuhkan. Ya, apalagi sekarang di Indonesia berapa? 27 juta ya, sekitar itu. Ya sama yang lain-lainnya 30 juta lah. Ya, kan beli oleh-oleh juga, beli sajadah, beli apa lagi? Kurma, ya, beli apa lagi? Tasbihnya. Untuk oleh-olehnya di mana? Dan seterusnya. Mahal. Baik. Di samping haji itu merupakan suatu kewajiban, di sana ada hikmah-hikmahnya. Hikmah, ya, di balik haji banyak sekali. Yang pertama, hikmahnya adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan seorang yang haji. Dia disyariatkan apa? Untuk memakai hanya sepotong pakaian, ya, yang tidak berjahit, aslinya tidak berbaju seperti ini. Kemudian diseragamkan, yaitu apa, putih semuanya. Yang tidak ada di situ nanti orang kaya dapat mengungguli yang lainnya. Semuanya sama di situ. Coba antum ketika tawaf, apakah bisa membedakan ini presiden, ini tidak? Ini yang kaya sekali, ini yang biasa-biasa saja. Ya. Jadi di sinilah diperlukannya apa? Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kita hanyalah orang yang bertakwa. Adapun perbedaan, yang ini kaya, ini miskin, yang ini Arab, ini bukan Arab, itu bukanlah menjadi patokan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada poros tubuh kalian, ya, tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, badan-badan kalian, ya, kekar, hebat atau yang lainnya, atau tidak, dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat harta-harta kalian, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Hati dan amal perbuatan kalian. Kemudian hikmah yang kedua, yaitu kita memiliki wawasan, ya, secara luas, cepat lagi. Kalau antum mungkin belajar di apa dulu ilmu pengetahuan sosial atau yang lainnya, mungkin antum tidak secara langsung masih gambaran saja masih bingung. Misalkan, adatnya orang, misalkan apa, India itu begini, adatnya orang Sudan, mereka begini. Tapi kalau dalam haji, antum nggak perlu belajar gitu, langsung ketemu orangnya. Oh, orang gini, ini orang India. Oh, orang ini orang apa? Sudan. Orang ini Afrika. Orang ini Lebanon. Orang ini Filistin. Antum tahu semuanya. Orang ini Turki. Nih, kita tahu. Wawasan, atau mungkin kalau lebih bisa gaul dengan mereka, lebih tahu. Dengan bertanya-bertanya kepada mereka, kita mengetahui wawasan secara apa? Luas, lebih luas. Kemudian hikmah yang lainnya adalah persatuan kaum muslimin. Dan ini persatuan yang sangat besar. Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Nuniyah atau Mimiyah, dia mengatakan persatuan yang besar adalah persatuan kaum muslimin ketika di Arafah. Lihat bagaimana ketika di Arafah, mereka semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah persatuan yang sangat besar. Sehingga kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada hari di mana setan paling sedih dibandingkan hari apa? Dibandingkan hari Arafah, kecuali ketika perang Badar. Kecuali perang Badar. Selain perang Badar, ketika perang Badar tidak ada hari yang lain kecuali apa? Arafah. Itu yang paling sedih, setan sedih. Kenapa? Semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan setan paling sedih kalau melihat orang apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perhatikanlah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang Ramadan. Kalau apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para setan. Apa maksudnya dibelenggu? Maksudnya adalah para setan tidak bisa bebas mengganggu Bani Adam sebebas di bulan lainnya. Bukan berarti kemudian tidak ada kemaksiatan. Kenapa? Karena buktinya walaupun Ramadan, maksiat juga tetap ada. Tetapi kalau kamu bandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, ya, tentu apa? Bulan Ramadan lebih utama daripada yang lainnya. Dan itu kenyataan dapat kita lihat sendiri. Oleh karena itu kalau mungkin antum tahu sendiri di bulan Ramadan, ya, misalkan satu contoh saja di Indonesia, mungkin tempat-tempat apa nakal ditutup, libur khusus Ramadan, menghormati Ramadan. Ya, sekalipun nanti mungkin dibuka lagi. Kemudian televisinya, bagaimana para artisnya, kemudian para anunya pakai jilbab semuanya, ya kan? Pakai peci kalau yang lakinya, ya. Kemudian pokoknya sponsor-sponsornya dicari yang tidak anulah gitu, diedit bener, ya, tidak sembarangan. Film-filmnya juga film-film yang agama, betul ya? Kalau Ramadan kan gitu. Cuma nanti sayangnya setelah Ramadan kembali kepada masa lalu, ya, itu yang repot itu. Tapi pokoknya haji banyak sekali hikmahnya, ya. Ini adalah muktamar yang besar. Seandainya coba kaum muslimin seluruh misalkan tokoh-tokoh para presidennya kumpul ketika haji, kan waktu ngumpulnya orang itu. Bagaimana tentang kejayaan Islam, bagaimana tentang kekuatan Islam, mereka pikirkan, mereka rundingkan, musyawarahkan. Subhanallah, Islam akan jaya. Ya, Islam akan jaya. Selanjutnya yang terakhir yaitu siyam. Wa shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan. Shaum secara bahasa adalah al-imsak. Apa? Menahan. Menahan. Menahan dari apa? Menahan dari segalanya, dari ucapan, perkataan. Itu namanya apa? Menahan. Karena itu dalam surat Maryam, inni nadartu lirrahmani shauman. Ya, saya bernazar kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, shauman. Maksudnya apa? Menahan diri untuk tidak berbicara. Ya, itu shaum di situ bukan shaum menahan diri dari makan. Menahan diri dari ucapan, enggak ngomong. Itu nazarnya. Ya, bagaimana? Enggak ngomong. Cukup dengan apa? Isyarat saja. Itu nazarnya Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria apa Imran itu ya. Kemudian saum, kalau antum perhatikan sering dikaitkan dengan sholat, ya, dibarengkan dengan sholat. Kenapa? Karena kalau sholat itu adalah gerakan, tapi kalau puasa ini adalah menahan. Sholat berarti gerakan kepada al-haq, ya, kita melakukan kebaikan, gerakan. Tapi kalau puasa ini adalah menahan diri, ya, dari syahwat. Paham atau enggak ini? Sering Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara puasa dengan sholat. Kenapa? Karena puasa tadi adalah menahan dari syahwat. Adapun sholat ini adalah gerakan kepada kebaikan. Baik. Dan puasa ya ikhwani, rahimani wa rahimakumullah, puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Inilah fungsi puasa yang perlu kita perhatikan bersama. Fungsi puasa adalah agar kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya kita atau kaum muslimin tatkala dia berpuasa, hendaknya dia berpikir, dia berpuasa menahan diri dari apa? Dari makan, minum, kemudian dari jima dengan istrinya. Saya bertanya, makan,
minum, aslinya boleh atau enggak? Boleh. Jima dengan istrinya, aslinya boleh. Kalau itu saja sesuatu yang halal, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diperintahkan bagi orang yang berpuasa untuk menahan diri darinya, padahal itu pada asalnya halal, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan yang memang itu adalah apa? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah puasa itu hanya sekedar menahan diri dari apa? Makan dan minum, tetapi menahan diri dari apa? Lisannya. Ya. Dari rafas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak bisa menahan dirinya dari rafas, ketika orang yang berpuasa tidak bisa menahan dirinya dari rafas, itu ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, riba dan sebagainya, maka apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima apa? Puasanya. Ya. Sekalipun dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Oleh karena itu hakikat puasa adalah apa? Bukan sekedar ini. Banyak kaum muslimin mereka mengira puasa itu hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Tidak. Dari yang terpenting daripada itu adalah menahan diri dari apa? Perbuatan maksiat. Sehingga apabila dia keluar dari Ramadan, dia betul-betul terlatih. Dia mampu mengerem syahwatnya. Dia mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Miskin kaum muslimin sekarang, mereka Ramadan, rajin di bulan Ramadan, ya, membaca Al-Quran, Masya Allah, ya. Bahkan yang gak wajib pun dia ikuti, sholat tarawih, Masya Allah, ya. Ketika habis bulan Ramadan, atau bahkan mungkin sudah di akhir-akhir bulan Ramadan, karena sudah pada sibuk untuk oleh-oleh hari raya, ya, ibu-ibunya sudah sibuk nyiapin makanan, bapak-bapaknya sudah sibuk juga untuk memoles rumahnya, ya. Harus mengganti, harus pusing untuk anak-anaknya, ya, baju barunya, ya. Banyak kemudian meninggalkan sholatnya. Akhirnya ya muskilahnya puasa hanya sekedar rutinitas belaka, tidak membuahkan ketakwaan yang menjadi tujuan dari apa? Puasa tersebut. Ma'asyiral muslimin, puasa di samping itu merupakan kewajiban, di sana ada hikmah-hikmahnya. Dan ini kita penting ya, kita mengetahui hikmah-hikmahnya itu penting. Apa? Akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menambah keimanan kita tentang indahnya Islam. Dia tidak memerintahkan sesuatu pun kecuali di sana terdapat apa? Maslahat, kebaikan bagi umatnya. Yang pertama, hikmah puasa adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana seorang dia dengan puasa akan mengakui bahwasanya dirinya itu lemah. Ya kan? Dia merasa lapar, merasa haus, merasa lemah. Dengan demikian, maka dia tidak ada gunanya untuk sombong. Untuk apa kamu sombong kalau kamu hanya seorang manusia yang lemah? Ya. Selanjutnya, yang kedua adalah bersatu dalam satu ibadah. Dan ini satu kenikmatan. Kaum muslimin semuanya, mereka bergembira bersama, berpuasa bersama. Ya. Satu kenikmatan yang besar. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ya, dua nikmat yang sangat bagi seorang yang berpuasa, yaitu ketika dia apa? Berbuka. Yang kedua ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berbuka, antum akan mendapatkan kenikmatan, walaupun hanya sekedar air putih, ya, sama kurma, kamu akan mendapatkan satu kelezatan di dalamnya. Kenapa? Karena kita merasakan kelezatan makanan itu ketika lapar. Kalau sudah kenyang, dikasih apa saja, apa? Tidak terasa apa? Lezat. Kalau sudah kenyang. Tapi kalau lapar, coba, nasi aja kasih sama kecap dikit, waduh, ngalahin sate sudah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah melatih diri kita untuk sabar. Melatih kita untuk sabar. Seorang yang berpuasa sabar. Bahkan di dalam puasa ini terdapat 3 macam sabar. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah kewajiban dia lakukan.
dan taat dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar dalam apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena lapar, kan dia menahan, itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Yang keempat adalah apa? Kesehatan. Hikmah bagi orang yang berpuasa adalah kesehatan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, sekalipun hadisnya adalah dhaif ya, lemah, sumu tasihhu, berpuasalah niscaya kalian apa? Sehat. Hadis ini lemah. Tetapi secara ilmu kedokteran benar. Karena orang yang berpuasa itu apa? Akan apa ini istilahnya? Pencernaan itu ya. Pencernaan kan istirahat. Orang kalau antum misalkan cuma mesin dipakai terus aja, lama-lama kan rusak. Itu misalkan punya mesin atau punya mobil aja coba pakai terus, kan perlu istirahat kan? Kita aja badan kita kalau dipakai untuk kerja terus aja, bisa-bisa apa? Perlu istirahat. Demikian juga ini pencernaan ini perlu istirahat, jangan dikasih makan terus. Dia perlu istirahat. Oleh karena itu dalam ilmu kedokteran disingkap bahwasanya dalam puasa ini terdapat apa? Mukjizat yang menakjubkan. Bahkan saya pernah membaca dalam bukunya Syekh Al-Albani Silsilah Dhaifah, beliau mengatakan saya berpuasa 40 hari bukan untuk apa-apa, karena untuk kesehatan. Untuk kesehatan, untuk pengobatan. Jadi pengobatan dengan cara apa? Berpuasa. Dan hasilnya Masya Allah. Beliau mengatakan seperti itu.